Halo saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Natalie Holscher di salah satu tayangan di stasiun swasta mengatakan bahwa permasalahannya dengan Putri Delina ini sejatinya sudah usai. Dia mengatakan bahwa oknum media lah yang menggoreng-goreng cerita ini hingga seakan-akan ini semua belum selesai. Nah, tapi mengapa beberapa kali saya buka kartu tentang hal ini, saya masih melihat ada potensi keributan di antara mereka di waktu-waktu yang mendatang nanti. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan komentar di bawah sini, tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita akan lihat bahwa mereka ini adalah keluarga, tapi tadinya bukan orang yang bukan keluarga. Jadi nggak punya hubungan darah, tapi harus mencoba untuk memiliki hubungan selayaknya orang yang memiliki hubungan darah. Apakah mereka saling cinta sebelumnya? Tidak. Jadi kalau Kang Sule dengan Natalie Holscher karena memiliki perasaan asmara, ya mereka bisa bersama. Tapi kan Natalie Holscher terhadap Putri Delina dan sebaliknya, ini kan sebuah kondisi yang harus diterima. Bahkan kalau boleh saya bilang, satu hal yang terpaksa. Nah, maka permasalahan di antara keduanya ini tidak akan segampang jika permasalahan ini muncul di antara beberapa orang yang memang bersaudara. Saudara aja kadang-kadang suka ada masalah. Tapi hal ini, apalagi mereka berdua mencintai pria yang sama, Kang Sule, dengan cara yang berbeda, saya lihat bahwa jika permasalahan yang kemarin ini tidak selesai dengan benar, maka sangat besar dan berpotensi ini terjadi lagi. Dan saya kira kalaupun sekarang ini ada perdamaian, ini adalah sesuatu yang akhirnya terpaksa mereka lakukan agar ya keluarga ini nggak terus kena getahnya dan hal ini tidak dibicarakan khalayak ramai lebih banyak lagi. Bukan artinya itu salah, tetapi ini memang bukan penyelesaian permasalahan. Satu-satunya cara adalah mengobrol berdua dan mencoba untuk mengimplementasikan obrolan dan kesepakatan dan komitmen itu tadi dalam keseharian mereka. Nah, tapi kalaupun tidak bisa, nah, kita akan lihat apa yang harus dilakukan. Coba yang saya lihat di sini, ini sebenarnya sepertinya bukan sebuah selesai, tapi hanyalah gencatan senjata. Bagaimana menurut kalian? Terus kapan kira-kira Putri Delina ini akan menerima semuanya? Kalau menurut saya sama kayak prediksi saya yang sebelumnya. Saat dia nanti menikah, memiliki anak dan keturunan, maka pemikirannya ini akan berbeda. Dia akan kemudian merasakan sesuatu yang berbeda di sini. Itu akan membuat pemikirannya ini menghasilkan tindakan yang berbeda juga terhadap tindakan yang diberikan kepadanya. Contohnya adalah saat saya sebelum memiliki seorang anak, terus melihat berita-berita tentang anak-anak yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan karena permasalahan medis dan juga kondisi kelahiran mereka. Saya hanya kasihan dan kalau saya memang sempat saya kirimkan sedekahnya. Tetapi kalau sekarang, saat saya memiliki anak, tiba-tiba saya membayangkan anak saya dalam posisi mereka. Dan ini adalah satu hal yang tidak akan bisa dilatih atau dibayangkan sebelum kita mengalaminya. Siapa yang setuju? Tuliskan komentar di bawah sini. Dan hal yang harus dilakukan jika Natalie Holscher di sini harus bisa lebih mendekati Putri Delina, maka Putri Delina nggak harus mendekati Natalie Holscher, tapi dia harus mendekati ayahnya atau Kang Sule ini tadi. Karena sekarang yang jadi permasalahan adalah Putri Delina yang merasa ditinggalkan sendiri dan satu-satunya orang tua yang tersisa adalah Kang Sule itu tadi. Maka mungkin karena Kang Sule ya seperti saya, seperti layaknya pria-pria yang lain yang mungkin tidak terlalu peka pada perasaan wanita. Lalu kemudian terjadi satu dua hal yang seharusnya mungkin Putri Delina harapkan dilakukan oleh Kang Sule, tapi ini belum dilakukan. Dan ini membuat hubungan Putri Delina dan Natalie Holscher ini menjadi terimbas oleh perasaannya ini tadi. Maka kita harus tahu bahwa hubungan ini tidak hanya akan diselesaikan oleh dua orang yang berseteru. Karena perasaan itu timbul tidak hanya karena satu orang saja. Maka Kang Sule di sini pun harus mendekat kepada anak wanitanya ini dan mencoba mengerti dan lebih peka terhadap perasaannya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
yuk. Sehingga apapun yang terjadi saat ini hanyalah usia yang akan mendewasakan, mempertemukan mereka dan membuat mereka ini akan bersama lagi. Saya jadi ingat bahwa saya melihat ada sebuah iklan, yang video ini dibuat di bulan Juli, hari pertama di bulan Juli 2022, dan saya melihat iklan konser Dewa 19 di Candi Prambanan di Yogyakarta atau Klaten lebih tepatnya ya. Saya langsung melihat bahwa ini adalah formasi dewa yang paling lengkap. Tentu saja minus yang sudah meninggal dunia. Kita tahu bahwa mereka semua dulu bersama, berpisah, terus kemudian bersama lagi. Dan hanya satu yang membuat itu terjadi, usia. Tapi dengan kebijaksanaan kita, maka seharusnya usia ini tadi tidak terlalu lama dan kita akan bisa kembali lagi untuk bersama. Jadi apalagi selain itu yang akan membuat mereka ini terhindar dari permasalahan semacam ini? Menurut kalian apa? Kalau saya kira di sini adalah berhenti untuk meng-up berita ini ke publik. Sebagai seorang public figure, tawaran untuk datang, di interview, diajak menunjukkan kebolehannya. Keinginan tampil dari seorang public figure itu adalah satu hal yang perlu untuk selalu dibensini atau diberikan sebuah kepuasan. Tapi jangan sampai kita akan tertarik kepada skenario pendek dari orang-orang yang ingin mengeksploitasi berita keluarga kita. Maka pilahlah, jika ternyata hal itu membuat kita diundang, maka tidak harus kita membongkar semuanya. Istilah anak milenial sekarang, jangan di-spill semua. Dan dengan kita bisa mengatur itu tadi, tidak terpancing dan terus kemudian berkomentar di dunia maya, maka ini akan membuat kita semua jadi lebih bijaksana dan bisa menyelesaikan permasalahan lebih cepat daripada yang seharusnya. Dan memang hal ini seharusnya sudah bisa dideteksi oleh Kang Sule dari jauh hari. Walaupun memang akhirnya beliau ini harus tetap di tengah-tengah, harus tetap menjadi seakan-akan tidak memihak. Tetapi tidak memihak itu tidak mungkin. Cara yang paling mungkin adalah saat Kang Sule sedang bersama Putri Delina, ya dia harus terlihat memihak si Putri Delina. Saat dengan Natalie Holscher, dia harus terlihat memihak Natalie Holscher. Sebagai seorang pria, jangan salahkan mereka jika ternyata wanita akan bertanya, gimana, baju aku cocok nggak? Aku gendutan nggak? Potongan rambutku cantik atau nggak? Karena mereka dalam kondisi tertekan dan tertodong. Mereka hanya punya satu jawaban, dan tidak memihak kepada wanita adalah satu pilihan yang salah. Ini semua harus segera diselesaikan, karena yang kita takutkan jika ternyata nanti ketegasan Kang Sule tidak muncul, ini semua akan terus dipendam. Dan jika suatu hari nanti, dan hari itu mungkin saja, saya kira mungkin saja dan ya pasti akan tiba ya. Karena kalau diurutin kan seharusnya yang meninggal duluan kan yang tua. Saat Kang Sule nanti sudah tiada dan Putri Delina ditinggalkan bersama dengan Natalie Holscher, kakak dan adiknya serta adik angkatnya ini, maka apa yang akan terjadi nanti? Jika hal ini tidak diselesaikan di hari-hari ini, itu akan jadi sebuah permasalahan besar di hari nanti. Menurut kalian seperti apa? Apakah ada di antara kalian yang bermasalah dengan warisan atau permasalahan cinta dan juga permasalahan keuangan lain? Mau bertanya kepada saya, silakan hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bukakan kartu untuk kalian. Tapi kalau bukan Kang Sule, mungkin nggak sih ada mediator yang lain yang akan bisa menjembatani mereka? Saya pikir ini satu hal yang juga bisa dilakukan, dan ini tidak harus seorang keluarga. Jika ternyata ada seseorang yang bisa memediasi, maka mereka akan bisa saling mengerti posisi di antara mereka berdua. Walaupun kebijaksanaan dari Natalie dan juga Putri Delina ini memang harus selalu hadir, tapi orang yang akan ada di tengah-tengah ini akan bisa menjadi jembatan. Mungkin ini sebagai pengganti sosial media, tapi bedanya nggak ditonton oleh semua orang. Sehingga kalau kita pengen menyampaikan sesuatu tapi gengsi, bisa melewati orang ini tadi. Kalau di sosial media kan kita mau no mention, malah yang kena orang lain. Permasalahan lain yang tadinya udah lama hari, tiba-tiba bisa muncul lagi gara-gara kita berseteru dengan satu orang. Maka perhatikan dan juga pertimbangkan baik-baik. Lalu tersiar kabar bahwa Putri Delina ini bermasalah dan berpisah dengan kekasihnya. Tapi tampak Putri Delina juga membantah berita tersebut. Tapi apakah memang apa yang terjadi dengan Natalie Holscher ini berpengaruh kepada kehidupan percintaan dan asmara dari Putri Delina? Mungkin kita akan buka di konten yang berikutnya. Tapi satu hal yang pasti di sini adalah yuk kita pelajari bahwa sosial media jika kita gunakan dengan tepat akan membawa banyak perubahan dan juga hal positif dalam hidup kita. Tetapi mempergunakan sosial media dalam kondisi marah dan gelisah hanya akan menyebabkan sebuah penyakit dan memancing depresi yang akan tiada henti. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan, langsung segera hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.